Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Jadi di video kali ini masih tentang pick a card reading. Temanya masih tentang percintaan. Nah, tema kali ini adalah tentang kejutan, ya, kejutan yang terjadi dalam hubunganmu atau percintaan kamu yang terjadi dalam waktu dekat. Oke? So, ini timeless reading kapanpun kamu menonton video ini. Jadi ya waktu terdekat gitu ya. Jangka waktu terdekat dari kalian menonton video ini, karena ini timeless reading. Oke? So, seperti biasa aku ingatkan kembali, reading ini sangat general, tidak bisa cocok untuk semua orang. Jadi ambil yang positifnya, ambil yang resonate gitu ya. Kalau memang tidak sesuai, jangan dipikirin, jangan jadi overthinking, dan jangan dibawa ke hati gitu, karena biar nggak jadi beban gitu soalnya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke? Aku juga open private reading, jadi kalian bisa cek description box, Ana sudah ada WA yang bisa kalian hubungi untuk private reading. Jadi kalian bisa minta rules readingnya gimana, price listnya gimana di WA itu. Oke? Kita mulai aja kejutan dalam waktu dekat tentang percintaan atau hubunganmu di waktu dekat ini gitu ya, dalam waktu dekat ini. Oke? So, ini sudah aku sediakan 3 file, kalian bisa pilih salah satu. Ini file 1, ini file 2, dan ini file 3. Oke, ini file 1, file 2, dan file 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai dari file 1. Hai, yang milih file nomor 1 tentang kejutan yang akan terjadi dalam waktu dekat ya, dalam percintaan atau hubunganmu. Oke, kita buka. Apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat? Ada kartu Knight of Pentacles, ada kartu Four of Pentacles, ada kartu Nine of Swords, ada kartu Four of Swords, dan ada kartu The Lovers. Oke. Yang aku dapatkan dari kartu yang muncul ini, aku melihat di sini ada hubungan yang sudah berlangsung sejak lama. Karena Knight of Pentacles ini adalah energinya slow moving. Jadi aku melihat di sini ada hubungan yang sudah berlangsung sejak lama, entah yang kalian sudah pacaran atau kalian PDKT. Intinya ini sudah berlangsung lama hubungannya, atau mungkin masa lalu kalian. Jadi aku ngerasa kayak hubungan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada kejelasan kelanjutan hubungannya seperti apa, atau masih belum ada arah yang jelas, dan itu yang membuat kamu merasa sangat stres, merasa kayak kamu merasa tidak yakin dan overthinking akan hubungan kamu ini. Seperti kayak dilepasin mungkin takut nyesel, kalau dilanjutin takutnya nggak ada kepastian. Jadi kayak kamu sangat khawatir dengan hubungan kamu gitu. Kalau kamu single, maka ini berarti bahwa aku lihat satu sisi kamu merasa nyaman dengan duniamu sendiri, satu sisi kamu merasa pengen ada seseorang yang merhatiin, pengen ada yang peduli sama kamu gitu. Jadi ada overthinkingnya juga. Oke, apa sih kejutan yang akan datang di kamu gitu? Yang aku lihat di sini adalah ada orang yang akan datang dari masa lalu juga bisa, atau orang yang sudah sejak lama bersama kamu dan mungkin belum memberikan kepastian, akhirnya bisa memberikan kepastian dalam waktu dekat. Jadi kayak dia bakalan Four of Pentacles di sini aku langsung melihat kayak dia bakal membuka, dia bakal kayak lebih membuat hubungan ini lebih stabil lagi. Dia kayak kayak meyakinkan akan keseriusan dia gitu. Aku ngerasa kayak ada arah yang serius. Cuman di sini aku merasa kamu ragu apakah hubungan ini bisa benar-benar berlanjut sampai dengan titik yang kamu harapkan atau enggak gitu. Satu sisi kamu juga merasa sudah nyaman seperti ini, kamu merasa kayak hubungannya itu udah nyaman seperti ini. Jadi kamu ada overthinking berlebihan ya tentang apa yang dia harapkan atau apa yang dia inginkan dalam hubungan ini gitu.
Tapi aku ngeliat ada kartu The Lovers ini, aku ngerasa kayak kalian akan merasa lebih terkoneksi lagi. Kalian juga akan merasa lebih saling menyayangi. Jadi aku ngerasa kayak akhirnya tuh bisa menerima satu sama lain gitu. Jadi kejutannya gitu di pengalaman satu ini adalah pengungkapan perasaan dan kayak naik level ke hubungan yang lebih tinggi, walaupun disertai dengan overthinking, keraguan, ketidakpastian. Cuma aku rasa kayak orang yang sudah sejak lama bersama kamu akhirnya berani memutuskan untuk membangun hubungan yang lebih serius lagi sama kamu gitu. Jadi kayak ada pengungkapan perasaan aku lihat. Okay, so next card ada kartu Free Yourself. It's time to take control of your life. Nah ini aku bilang kamu mungkin terjebak dalam situasi di mana kamu merasa kok hubungannya gini-gini aja gitu. Tapi satu sisi kamu nyaman seperti ini gitu. Di dalam kerangka ini kamu merasa kayak enjoy the relationship gitu. Cuman satu sisi kamu juga pengen hubungan ini lebih gitu. Nah di sini aku lihat kamu harus membebaskan pikiran kamu itu, dan kamu harus tahu apa yang kamu mau. Kamu harus mengontrol lagi kehidupan kamu. Jangan mau dibawa arus terus menerus gitu. Jangan mau terus-terusan dikontrol oleh dia gitu. Kamu juga harus memutuskan apa yang harus kamu lakukan gitu. Karena free yourself ini aku ngerasa kayak kamu mungkin terjebak dalam situasi dimana kayak udah nyaman banget, jadinya kayak tidak terlalu punya pengharapan lebih gitu. Jadi mungkin kamu tidak mau menggantungkan ekspektasi terlalu besar sama orang ini gitu ya. Tapi ternyata dia akhirnya berani buat take action, berani buat oke, aku maunya hubungan ini mulai dari sekarang kita sama-sama serius kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak ada statement yang kuat di sini dari si doi ini, dari si dia ini gitu ya. Okay, so the next card kartu trust. Okay, this situation is calling for you to have fight. Seperti yang aku katakan tadi di kartu Nine of Swords ini, dimana kamu merasa tidak yakin dengan hubungan kamu dengan si dia, atau si dia yang datang kembali ke kamu itu mungkin mau serius tuh kamu kayak nggak yakin, kamu ngerasa punya trust issue sama orang itu. Dan di sini diminta untuk kamu percaya akan sesuatu yang kamu yakini atau intuisi kamu yakini. Jangan jangan menyangkal perasaan kamu. Gitu. Jadi the situation is calling for you to have fight. Situasi ini menuntun kamu atau meminta kamu untuk percaya akan keajaiban atau tuntunan dari semesta. Oke, ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life. So, what I'm seeing here, aku ngerasa kayak seperti yang aku bilang tadi, ada yang sudah sejak lama kenal sama kamu atau dekat sama kamu, itu juga bisa. Atau juga orang yang sudah lama tidak bersama kamu akhirnya kembali lagi untuk menyelesaikan masalahnya dengan kamu atau untuk mengulang kembali. Karena di sini aku merasa dia masih punya sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Gitu. Dan aku ngerasa orang yang datang ini adalah orang yang memang niatnya serius sama kamu. Tapi mungkin dari kamunya sendiri yang tidak percaya bahwa orang ini benar-benar menginginkan hubungan yang serius sama kamu. Kamu ngerasa kayak ini paling cuman bullshit aja gitu. Jadi aku ngerasa ada seseorang dari masa lalu juga yang bisa datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Oke? Bisa mantan kamu atau mantan gebetan kamu, siapapun itu yang kamu pikirkan, oke? So, the next card ada kartu Void of Course, Moon Missing. So, kartu ini biasanya menandakan bahwa ada miskomunikasi atau suatu hal yang memang tidak terjadi dengan baik. Jadi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang salah persepsi, salah komunikasi juga bisa. Jadi aku ngerasa di sini kalian mungkin tidak baik-baik saja awalnya hubungannya. Jadi ada orang lama yang mungkin datang kembali ke kamu karena memang ingin meminta maaf gitu ya, atau ingin mengakui kesalahannya gitu. Itu juga bisa berarti adalah hubungan yang memang sudah sejak lama kamu mungkin dia ghosting atau melakukan kesalahan, akhirnya datang kembali untuk memperbaiki hubungan tersebut gitu. Jadi di sini aku melihat di sini energinya adalah di mana memang banyak miskomunikasi di antara kalian berdua, banyak yang terjadi, dan itu membuat emosi kalian dan pikiran kalian cukup terganggu, dalam artian kayak kalian merasa cepat sedih, sensitif gitu ya. Karena aku melihat di sini energinya cukup besar, dalam artian
ini akan mengagetkan kamu karena ini adalah sesuatu yang tidak kamu harapkan gitu. Mungkin kamu tidak berharap ini terjadi gitu. Kamu tidak berharap orang dari masa lalu datang kembali, atau mungkin kamu merasa sangat terlukai dulunya gitu. Kamu tidak mau mengulang kesalahan yang sama tapi ternyata datang lagi gitu. Aku lihat ada energi seperti itu. Oke, ada kartu Lunar Eclipse Change. Aku melihat di sini bahwa kalian sangat menginginkan perubahan, tidak mau stuck lagi di orang yang sama, atau kalian merasa sudah lelah gitu. Di sini aku merasa kayak akan banyak perubahan yang terjadi dalam hubungan kalian dengan seseorang, atau juga ini bisa terjadi ke arah perubahan yang lebih baik. Oke, karena ada yang minta maaf. Jadi ada yang minta maaf, ada yang juga mengakui kesalahan, ada juga yang menyatakan hubungannya ingin serius. Jadi aku rasa ini perubahan yang ke arah lebih baik. Cuman di sini adalah masalahnya trust isu kalian sangat besar gitu. Kalian merasa tidak percaya akan statement seseorang yang diberikan, yang ngomong sama kalian. Kalian tidak percaya dengan omongan orang lain gitu. Kalian merasa kayak takut untuk sakit hati lagi gitu. Oke, ada kata water element sensing. Aku merasa intuisi kalian sangat kuat, jadi percayalah dengan intuisi kalian. Pile 1, jadi apapun yang terjadi, percayalah dengan intuisi kalian. Jangan terlalu mendengar advice dari orang lain. Jadi kayak, karena kamu yang akan melakukan, kamu yang akan merasakan, dan kamu juga yang akan menjalani. Jadi di sini aku melihat kejutan yang akan datang untuk pile 1 ini adalah lebih ke kayak kamu tidak siap menerima orang ini datang, kamu tidak siap kayak orang yang sudah kamu tidak harapkan terus datang lagi, atau orang yang mungkin kamu anggap tidak punya niat serius ternyata serius. Jadi kayak unexpected things gitu yang bakal datang ke kamu, dan itu mengejutkan kamu dalam artian kamu nggak siap untuk menerima itu. Jadi kamu harus butuh waktu untuk bisa benar-benar meyakinkan diri kamu, juga menghilangkan trust isu kamu gitu ya terhadap seseorang gitu. Jadi biar bisa kamu mengambil tindakan atau keputusan yang terbaik untuk kamu. Itu ya untuk part 1. Oke, thank you for watching. Kita lanjut ke part selanjutnya. Hai, oke, lanjut ke file nomor 2 tentang kejutan di percintaan kamu atau hubunganmu dalam waktu dekat seperti apa. Oke, kita lihat file 2. Ada kartu Seven of Swords, ada kartu Six of Cups, ada kartu Five of Cups, Two of Swords, dan kartu The Chariot. Oke. Breathe. Oke, pile nomor 2. Di sini yang kulihat ada sebuah kekecewaan. Yang aku lihat ada sebuah kekecewaan yang dimana membuat kamu tidak yakin dengan pasangan kamu atau hubunganmu. Aku ngeliat ada hubungannya dengan masa lalu, jadi bisa aja ada orang ketiga dari masa lalu yang mungkin mendatangi kalian. Itu hubungan kalian, atau mungkin ada pengaruhnya tentang masa lalu. Mungkin gebetan kamu masih stuck sama masa lalu dia, atau pacar kamu sekarang ada kotak-kotakan sama mantan. Jadi intinya ada hubungan dengan masa lalu yang mungkin kamu tidak tahu, karena Seven of Swords ini adalah dimana bisa berarti pengkhianatan atau sesuatu yang tidak kamu ketahui terjadi di belakang kamu. Jadi aku lihat ada sesuatu yang kamu akhirnya ketahui, dan itu mungkin membuat kamu kecewa gitu. Jadi ambil saja, kalau emang ini resonate ya berarti pesannya buat kamu, tapi kalau enggak ya jangan diambil pikiran gitu, jangan jadikan pikiran sehingga kamu overthinking, because it's a general reading. Okay? So di sini aku lihat ada pengkhianatan atau suatu hal yang mungkin kamu akhirnya sadari. Nah, aku tidak tahu kenapa vibe yang aku dapatkan di file nomor 2 inilah lebih ke toxic relationship. Mungkin kamu tahu bahwa pasanganmu seperti itu, kamu tahu bahwa mungkin kamu sudah dihianati berkali-kali, tapi kamu masih menerima. Aku lihat seperti itu, kamu masih menerima, kamu masih kayak bingung mau memutuskan, kamu tidak berani untuk melepaskan orang ini begitu saja. Kamu merasa kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini. Itu yang aku lihat. Aku juga melihat ada sosok yang dominan di hubungan kalian, ya. Bisa jadi si dia lebih dominan mengontrol kamu sehingga kamu tidak bisa berkutik banyak. Kamu hanya bisa menerima gitu, dan kamu hanya bisa memaafkan. Itu yang aku lihat di sini. Karena aku lihat kalian tetap bergerak ke arah ke depan, jadi kayak movementnya kalian tetap ke arah ke depan. Jadi kamu tidak berhenti, kamu tetap melanjutkan hubungan ini, walaupun kamu sadar bahwa ada yang salah atau tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Di sini aku juga ngeliat kayak kamu takut untuk memutuskan karena takut menyesal. Jadi
Aku ngeliat di sini lebih ke kayak kamu sudah tahu pattern itu akan terulang lagi gitu. Jadi siklus itu akan terulang lagi. Kamu jadi khawatir bahwa kejadian-kejadian lama akan terulang gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu tahu bahwa hubungan ini sepertinya toksik gitu ya. Kayak dominan dia, kamu tidak diberikan kesempatan untuk banyak berekspresi, kamu juga menyadari bahwa dia mungkin um, masih stuck sama mantan dia, sedangkan kamu sudah berusaha untuk meyakinkan dia dan hubungan ini gitu. Tapi di sini aku lihat kamu akhirnya tetap menjalani hubungan ini, itu yang aku lihat di sini. Jadi kejutannya adalah lebih ke menyadari lagi ya bahwa sosok yang ada saat ini gitu ya mungkin sedang tidak jujur dengan kamu gitu, atau mungkin sedang melakukan suatu hal yang tidak kamu ketahui gitu. Jadi kamu akan tahu itu dalam waktu dekat. Oke, dan ada kaitannya dengan masa lalu. Karena aku lihat salah satu di antara kalian itu masih stuck sama masa lalu. Sehingga itu muncul kekecewaan dong gitu. Sedang dia udah sama kamu, tapi dia masih mikirin masa lalu, kan kayak nggak enak ya. Dia masih belum move on gitu. So the next card ada kartu getting to know each other. Oke, semakin kamu lama dengan dia, semakin lama kamu menjalani hubungan, kamu akan semakin tahu dia seperti apa. Ya, kamu akan semakin tahu dia tuh orangnya seperti apa. Tapi kamu selalu memaafkan, aku lihat entah kenapa ya, Pak dua ini aku merasa kayak kamu tidak berani untuk memutuskan hal yang tegas. Kamu kayak merasa it's okay, kamu memaafkan dan memaafkan. Ada kartu children di sini, ada aku juga melihat ada di antara kalian, entah pasangan kamu atau kamu sendiri yang punya trauma masa kecil, mungkin kurang kasih sayang dari keluarga atau orang tua, sehingga ketika bertemu dengan sosok seperti ini, ada yang sayang sama kamu, ada yang care sama kamu sedikit aja, kamu langsung merasa sulit untuk melepaskan. Walaupun hubungannya mungkin udah toksik, kamu tetap merasa kayak ini adalah tempat ternyaman saya. Kamu merasa hubungan kamu nyaman, tenang, bukan nyaman dan tenang, tapi kamu merasa kayak kamu seperti disayang gitu. Walaupun di sisi lain ada hal yang tidak baik atau hal yang kamu toleransi terus menerus. Jadi aku ngerasa kamu bersikap seperti anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Jadi kamu kayak ya udah tulus aja sama dia gitu. Itu yang aku lihat di sini. Okay, the next ada kata romantic feelings. Your feelings are real and vast. Aku ngerasa kamu sangat sayang sama orang ini. Jadi apapun yang terjadi kamu tetap kayak okay, aku bakal coba buat toleransi, aku bakal coba buat maafin. Karena aku ngerasa kamu punya perasaan yang sangat kuat. Atau salah satu di antara kalian memang saling menyayangi gitu. Cuman emang dari dianya sendiri memang masih belum benar-benar move on aja. Atau masih belum benar-benar paham karakter kamu seperti apa, hubungan ini harus dibawa gimana, dia masih belum paham cara membahagiakan kamu seperti apa gitu. Jadi kejutannya adalah itu ya, jadi bakalan banyak hal-hal yang akan kamu ketahui tentang si dia. Okay, the next ada kata grand train blessing. So I think masalah ini akan cepat berlalu. Jadi apapun sesulit apapun masalahnya, aku ngerasa kayak akan cepat berlalu, akan cepat terselesaikan gitu ya. Akan diberkati juga gitu. Kalau emang dia buat kamu, ya akan dilancarkan semuanya. Jadi aku lihat ikuti kata hati kamu, intuisi kamu ya. Jadi grand chain blessing, aku ngerasa semuanya akan dipermudah gitu ya. Akan ditunjukkan oleh semesta yang mana yang baik dan yang enggak. Kamu harus menyadari ketika dia memang tidak baik untuk kamu, jangan terus ditoleransi. Itu akan juga menyakiti hati kamu terus menerus. Okay? So, semesta akan mempermudah jalan kamu, entah kamu mau memutuskan atau tidak, entah kamu ingin mengakhiri atau enggak. Jadi grand and blessing adalah tentang kamu diberkati setiap langkahmu. Jadi dipermudah ya, apapun keputusanmu. Ada kata five house, creativity. Aku ngerasa kamu sangat sayang. Kalian saling menyayangi, bisa jadi. Karena fifth house ini bicara tentang romance juga. Jadi kalian merasa bertumbuh bersama. Walaupun dalam situasi sulit, kalian merasa bertumbuh bersama, sehingga kenangannya sangat kuat. Kenangan sangat kuat, sangat susah untuk melupakan, sangat susah untuk move on. Jadi aku melihat ini
kalian masih sangat menyayangi, jadi akan susah untuk melepaskan ketika kalian sadar bahwa hubungan ini ada yang salah gitu. Jadi hati-hati ya untuk pile 2 ini, lebih berpikir realistis, lebih berpikir juga bagaimana fokus pada diri sendiri juga, self love kalian. Karena ketika kalian terlalu mengorbankan diri kalian untuk seseorang, maka kebahagiaan kalian juga akan terkorbankan. Oke? So, ada kartu Virgo, analyze. Di sini aku ngerasa kalian terlalu banyak overthinking. Virgo terkenal dengan sosok yang sangat perfectionist. Jadi di sini aku melihat banyak di antara kalian yang mungkin membayangkan atau berharap hubungan kalian hubungan yang perfect. Aku juga melihat mungkin sekitar kalian sudah menganggap hubungan kalian itu sudah sangat bagus, sudah langgeng, atau mungkin orang lain iri terhadap hubungan kalian. Jadi kalian tuh ngerasa hubungan kalian tuh udah bagus banget gitu di mata orang-orang. Jadi ketika kalian ingin mengakhiri atau ketika kalian merasa ada sesuatu yang salah, kalian lebih menutup masalah itu gitu. Kalian nggak mau nunjukin ke publik atau kalian nggak mau cerita sama siapapun karena kalian menuntut perfectionist. Kalian berharap hubungan kalian itulah perfect gitu. Kalian pengen hubungan kalian tuh berjalan seperti yang orang-orang lihat gitu ya, bahagia, nggak ada kurangnya gitu. Jadi di sini aku melihat kayak kalian menginginkan hubungan yang perfect, versi kalian tuh bagus gitu, tidak ada masalah. Jadi that's why aku ngerasa atau mungkin pasangan kalian adalah pasangan yang perfect buat kalian, jadi kalian sangat takut kehilangan gitu. Itu yang aku lihat ya, PL2. Jadi di sini aku lebih ngelihat kejutannya itu bakalan akan banyak hal-hal yang mungkin tidak kalian ketahui, akhirnya kalian ketahui. Tapi di sini aku lebih melihat kalian akan mentoleransi itu. Jadi pastikan hal yang itu gitu ya, pastikan hal itu tidak menyakiti kalian. Ketika itu sudah menyakiti kalian, ya kalian nggak boleh dong terus-terusan mentoleransi sesuatu yang membuat kalian sakit gitu ya. Karena yang mengizinkan kalian sakit adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak mengizinkan, maka kalian tidak akan pernah sakit hati. Jadi tanggung jawablah dengan diri kalian sendiri gitu. Jangan biarkan orang menyakiti kalian. Oke. Itu. Thank you for pile nomor 2. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Bye. Hai, pile terakhir, pile nomor 3 tentang kejutan di hubunganmu atau percintaanmu ya dalam waktu dekat. Kayak seperti apa? Ada kartu Knight of Cups. Ada kartu Nine of Cups. Ada kartu Death. Ada kartu Ace of Wands dan ada kartu Three of Swords. Okay. Wow, vibe yang aku dapatkan dari pile nomor 3 ini adalah akan ada seseorang yang datang ke kamu, dimana orang ini tuh kayak punya perasaan sama kamu dan pengen menginginkan hubungan yang lebih gitu. Kamu ngerasa nyaman sama orang ini, dia nggak kayak mengisi kamu dan kamu kayak mengisi dia, saling melengkapi, kamu juga bahagia sama orang ini gitu ya. Cuman aku lebih melihat antara kamu atau si dia ini adalah tipikal orang yang bosenan. Jadi that rebirth card ini adalah aku ngerasa kayak a lot of transformation, banyak banget transformasinya, jadi akan sering berubah-berubah gitu. Jadi aku belum melihat ada kartu Pentacles di sini, jadi kayak belum ada yang benar-benar settle gitu. Dalam artian hubungan kalian tidak hubungan yang long lasting. Aku lebih ngeliat di sini dalam waktu dekat ada orang yang mendekati kalian, cuman hubungannya itu buat fun aja. Oke, tidak untuk hubungan yang serius. Jadi kalau kalian yang memang ngerasa kayak mungkin lebih berhati-hati aja gitu ya. Karena di sini aku lebih ngelihat kayak orang ini hanya tertarik di fisik, aku ngeliat. Mungkin dia tertarik di fisik kamu atau tertarik akan cara kamu bicara, cara gimana kamu di sosial media atau gimana kamu perawakan kamu gimana, dia tertarik di sana. Tapi dari segi kayak niat jangka panjang tuh aku lihat masih belum ada, karena dia juga bosenan. Orang yang datang ke kamu ini bosenan atau kamu yang bosenan, jadi kayak kamu juga gampang ilfeel, jadi kayak mungkin hanya deket di awal aja tapi hubungannya tidak long lasting. Jadi Three of Swords ini aku lihat kayak hubungannya mungkin tidak berakhir
happy ending gitu ya. Aku lihat kayak akan banyak drama, akan banyak menguras energi kamu juga gitu. Jadi mungkin lebih hati-hati aja ketika kamu menemukan seseorang yang sifatnya seperti ini gitu. Kayak mungkin dia datengin kamu seminggu kemudian hilang, seminggu lagi datang gitu. Jadi kayak tidak ada konsistensi untuk mendapatkan hati kamu gitu ya. Jadi di sini aku lebih ngeliat kejutan di nomor 3, di pilihan nomor 3 ini adalah orang yang datang ke kamu hanya untuk sekedar datang aja, hanya untuk fun aja, untuk pendekatan aja, tapi tidak ada niat yang serius gitu. Itu yang aku lihat. Jadi mungkin lebih berhati-hati aja ya pilihan nomor 3. Karena di sini emang nyaman gitu. Kalau mungkin jadi teman mungkin bakal lebih asik ya. Kalau relationship kayaknya kurang cocok. Kenapa? Karena dia hanya memandang kamu di first impression. Aku ngeliat first impressionnya tuh kok kayaknya enak, nyambung gitu, fun, kok cocok gitu. Cuman ternyata semakin lama bosen gitu, nggak ada kayak nggak ada gairahnya, nggak ada semangatnya buat ngedeketin gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi bakal banyak perubahan yang terjadi dari si dia. Oke. Ada kartu honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Aku rasa mungkin kamu ketemu sama orang ini pas kamu lagi keluar, atau kamu juga lagi traveling di sosial media. Kamu mungkin lagi explore di sosial media, atau si doi explore di sosial media. Jadi aku ngerasa kalian akan banyak habisin waktu bersama buat chattingan, buat ngobrol. Jadi that's why first impression ini akan membawa kamu ke hubungan yang kayak saling melengkapi gitu. Cuman emang gak long lasting aku lihat. Oke. Ada kartu this could be the one. You've already made a romantic partnership. Nah ini aku lebih lihat ini lah ekspektasi kamu di awal. Kamu merasa kayak, duh kayaknya gue udah ketemu nih sama orang yang gue cari selama ini gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi mungkin jangan terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi terhadap seseorang di awal, atau mungkin overgiving. Kamu kayak terlalu jor-joran ngasih perhatian, ngasih sesuatu agar dia juga memberikan hal yang sama ke kamu. Karena belum tentu seperti itu gitu. Itu yang aku lihat. Ada kartu word waiting for di sini. Nah, ini diminta kamu untuk bersabar. Bersabar, oke? Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk overgiving ke dia, memberikan dia sesuatu yang berlebihan, mengorbankan waktu kamu banyak untuk dia karena kamu merasa bahwa oh nih gue cocok banget nih sama orang ini gitu. Jangan langsung memberikan statement bahwa dia adalah orang yang cocok banget buat kamu, karena kamu nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi jalani dulu, jangan langsung first impression langsung ngerasa cocok gitu. Kamu butuh waktu untuk mengenal dia lebih banyak. Kamu butuh waktu untuk memutuskan apakah dia yang terbaik atau enggak. Oke. The next card, ada kartu Chiron. Healing. Aku ngerasa di sini mungkin kamu atau dia itu masih butuh healing. Ya, masih butuh healing. Karena aku ngerasa bisa aja konsepnya dia adalah pelarian. Ya, karena hanya mengejar first impression aja, jadi kayak udah cocok jalanin gitu tanpa ada sesuatu yang perlu didalami lebih lanjut. Ada kata for house. For house di sini kejutan yang sudah dalam kehidupan cinta kamu. Aku melihat juga bisa aja kamu dekat dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Jadi dia ini juga sudah memiliki pasangan atau sudah punya kehidupan rumah tangga itu ya yang serius. Jadi kayak mungkin kamu bisa aja tertipu gitu. Jadi lebih hati-hati aja. Ini reminder aja buat kalian grup 3. Ada Gemini, I think. So Gemini is a person that maybe aku ngerasa kayak orang yang sangat mudah berubah dan juga punya sisi yang berbeda-beda. Jadi kayak kembar tapi nggak sama gitu. Jadi kadang dia bisa baik, kadang dia bisa cuek. Jadi kamu akan dibingungkan dengan situasi ini. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan bahwa duh kayaknya gue sayang banget sama orang ini, duh kayaknya gue cocok banget sama orang ini. No. It's a big no, I think, for pile 3. Jadi kayak kamu harus sabar, jangan terburu-buru. Ya, untuk memutuskan atau memberikan statement bahwa kamu sayang sama orang ini itu harus hati-hati banget. Karena ya aku lihat kejutan ini lebih ke reminder juga. Kejutan ini adalah kayak orang yang tidak kamu duga-duga ternyata kenal sama kamu gitu.
kayak coba buat deketin kamu, tapi kamu tidak tahu latar belakangnya seperti apa, niat dia apa, kamu ngerasa kayak udah cocok di awal, ternyata malah menyakiti kamu gitu. That's why ini lebih ke hati-hati aja. Oke, so itu untuk reading kali ini. Thank you for watching my video. Don't forget to comment and subscribe. Bye.